menurut gue nanti yang akan jauh lebih jahat tuh ketika 14 Februari ada yang nyoblos Pak Prabowo gitu. Kenapa? Ya akan jauh lebih capek nggak sih ketika jadi presiden gitu. Jadi betul, benar. buat teman-teman kalau emang sayang sama Pak Prabowo, tolong Jangan 14 Februari jangan dicoblos. Nanti kalau dia jadi presiden dia makin capek. Waduh, benar itu gue setuju. Kalau itu gue setuju. Gue sih lebih setuju lagi atau nggak Apa? Prabowo tes urin lah. Nggak semuanya nggak tidur itu. Bang Don, ini gitu bukan. loh. Iya. Nggak semuanya itu. Nggak semuanya itu begitu. Iya. Cuma mantan DJ bro. Iya, paham. Cuma teman-teman lu doang yang ngeboti. Yang mau kayak gitu teman-teman lu doang yang ngeboti. Anjir. Bang, ini backingan kita siapa sih? Gila, kuat ya. Hebat gak? Kuat gak? Backingannya. Sebenarnya Pik, ini juga udah mulai tertati-tati kita mau syuting. Aduh. Jadi menurut gue emang Pak Prabowo harusnya istirahat lah. Iya. Kalau emang nggak Istirahat. sanggup. Tadi gue lihat tadi baru ketemu dengan kader-kader Demokrat. Tadi Capek barusan. juga, Wah, pelan capek juga, jalannya. kosong juga tatapannya. Kita lihat dari kampanye-kampanye akbar yang dilakukan Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Aduh, rame terus. Rame banget dan Rame banget. bawa dirinya kan beda ya, lebih fit, lebih Karena mungkin gini kalau menurut gua ya, orang apapun yang kerjakan dengan hati, happy, nggak ada tekanan. Kayak Pak Mahfud mau apapun dilakukan dengan hati, itu langkahnya enak. Jadi kampanye akbarnya juga mantep aja Iya, tuh Pak apapun yang Ganjar. dilakuin Jalannya tegak. kampanye akbarnya udah gitu, maksudnya orang datang juga auranya happy gitu loh. Tapi emang Pak Ganjar di mana-mana kampanyenya rame terus. Iya, betul. Dan iya kalau dilihat secara sehat gitu ya, powerful banget Pak Ganjar di mana-mana. Iya. Bahkan dia satu hari bisa 2-3 provinsi. Kalau gue sih bukan ngeliat Pak Ganjar di mana titiknya ya, tapi setiap kampanye itu rame terus. Jangan pilih presiden yang tidak mampu untuk belusukan. Pilihlah presiden yang mampu untuk belusukan dan mendengarkan suara rakyat. Teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara-saudara kita membahas tentang Prabowo Subianto. Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 yang didampingi oleh Gibran putra sulung Pak Jokowi. Perbedaan antara Prabowo Ganjar yang mempunyai power yang sangat tinggi dan integritas yang sangat tinggi, kalau kita lihat memang secara rekam jejak sudah terbukti bahwa sebenarnya Ganjar memang jauh lebih berpengalaman dan sudah teruji. Kita bisa lihat power Ganjar dalam belusukan, dalam berkampanye, dan antusias masyarakat terhadap Ganjar pun lebih tinggi daripada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sudah masuk lansia, sudah berumur 73 tahun atau 72 tahun kalau tidak salah. Tentunya Prabowo Subianto harusnya istirahat di rumah karena kita peduli dengan Prabowo Subianto yang sudah cukup tua, seharusnya menikmati keindahan dan menikmati masa tuanya. Kalau kita lihat memang di saat kampanye Prabowo Subianto sangat cepat, letih dan lesu karena mungkin dengan secara fisik saja tidak mampu lagi untuk belusukan dan bahkan apalagi berkampanye atau berdiri di panggung juga kita bisa lihat bahwasannya dia tidak mampu berdiri dengan lama, beda dengan Ganjar yang masih muda. Jadi menurut saya kalau Prabowo Subianto menang semisalnya, apakah dia mampu untuk belusukan ke berbagai daerah? Tentunya tidak. Ini menjadi kekhawatiran masyarakat ketika memilih Prabowo Subianto. Karena kalau secara mental atau secara emosional jauh berbeda dengan Ganjar. Kan Prabowo Subianto udah dicap sebagai temperamental, yang suka marah-marah, yang suka emosian, yang tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan dia sering dipertanyakan di saat debat, bahkan tidak nyambung lagi kadang-kadang. Jadi ini akan menjadi salah satu keraguan masyarakat memilih Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto masih terlibat dengan kasus 1998
Nah, sekarang situasi politik memang sudah semakin memanas karena adanya ketidaknetralan Pak Jokowi dalam pemilu di tahun 2024. Banyak para pengamat politik yang mengkritik situasi politik yang dipermainkan oleh Pak Joko Widodo, dan permainan catur Pak Jokowi sudah semakin terlihat. Banyak para menterinya juga sudah mengundurkan diri dari kabinet Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman setelah melihat situasi politik yang sangat memanas ini? Sebentar lagi juga akan diadakan pada 14 Februari 2024 pencoblosan. Ini akan menentukan siapa presiden dan siapa tidak lain menjadi presiden. Kitalah yang menentukan, bukan mereka, karena rakyatlah yang memilih pemimpinnya, bukan MPR lagi. Teman-teman, saya harap kita memiliki pilihan yang tepat, yang mempunyai ambisi yang sangat tinggi kepada masyarakat, bukan ambisi kepribadiannya. Kalau kita lihat secara signifikan, memang Ganjar lebih power, lebih banyak karena dia masih muda dan mampu untuk mendengarkan rakyat yang jauh tinggal di sana, dan program-programnya juga sangat menarik menurut saya. Nah, kalau kita misalnya berbicara mengenai pengalaman dari Prabowo Subianto, memang Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Kabinet Pak Jokowi yang disebut Menteri Pertahanan. Memang kalau kita lihat, inilah yang didebatkan oleh Anies Baswedan di saat debat kemarin, yang dimana dia bertanya soal alutsista, namun Prabowo Subianto marah-marah karena mereka berdua lah yang saling sindir. Tetapi di debat kemarin pada tanggal 4 Februari, memang di saat perdebat terakhir itu, memang antusias dari Prabowo Subianto memang tampak sekali adam, bukan kayak debat-debat kemarin. Tetapi kalau kita lihat, inilah strategi, dan dia juga memberikan pesan yang lebih berkesan. Nah, teman-teman, kalau menurut saya sebenarnya Prabowo orang baik atau tidaknya kita sudah bisa menilai. Tetapi kita kan karena sayang dengan Prabowo Subianto karena udah cukup tua, memang seharusnya dia harus menikmati ketenangan dan sama cucunya, karena kita peduli. Karena ada salah satu kampanye di salah satu video itu bahwasannya Prabowo tampak sekali mukanya atau matanya kosong, bahkan ada orang menyebut satu putaran Pak, satu putaran, tapi Prabowo matanya malah kosong. Jadi menurut saya memang Prabowo sudah cukup tua dan bahkan fisiknya juga tidak mampu lagi kalau kita lihat, dan jalan saja sudah pincang. Teman-teman, bukan kita menjelek-jelekkan, tapi kita peduli dengan Prabowo Subianto. Dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini, ya kita harap tidak ada kecurangan di KPU ataupun di berbagai instansi. Kita berharap di pesta demokrasi ini adem-adem saja, siapapun terpilih nantinya tentunya mempunyai misi dan visinya. Tetapi kalau kita melihat secara misi, visi dan program, tentunya menurut saya Ganjar lebih konkret dan lebih konsisten dengan program-program yang akan dijalankan oleh Ganjar nanti. Karena secara pengalaman juga sudah terlihat, dan Prof Mahfud juga sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi tentunya sudah lebih teruji dan lebih berpengalaman. Ini akan salah satu menjadi kepercayaan masyarakat bahwasannya Ganjar mampu untuk memimpin NKRI ini. Karena secara rekam jejak juga di Jawa Tengah, bahwasannya program atau sekolah gratis tentunya Ganjar sudah melaksanakan. Dan program Ganjar sekarang ini adalah internet gratis dan salah satu keluarga sarjana. Nah, menurut saya ini sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi yang tinggal di pelosokan tentunya membutuhkan mengakses internet agar bisa mengetahui informasi yang saat ini, apalagi pemilu-pemilu mungkin di tahun-tahun ke depannya. Nah, bagaimana bisa terrealisasikan internet gratis itu? Tentunya kita harus berantusias terhadap Ganjar, memilih Ganjar pada Pilpres di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat secara moral dan secara etik juga atau secara adat, tentunya Ganjar sangat beradab dan etikanya juga sangat tinggi dan integritas sangat tinggi, dan dia selalu konsisten dengan perkataannya, bukan seperti perkataan-perkataan paslon lain. Kita bisa lihat di mana orang yang memiliki wibawa dan kepercayaan diri dalam memimpin. Nah, apalagi Ganjar tegak lurus dalam konstitusi. Nah, ini menjadi salah satu kepercayaan masyarakat, bahwasannya keyakinan masyarakat kepada Ganjar bahwa Ganjar mampu untuk mewujudkan Indonesia di tahun 2045 emas. Nah, teman-teman,
dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Nah, jika ada kata salah, mohon maaf. Jika ada yang menyampaikan sesuatu, ya kita harus lebih paham dan beretika. Nah, salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.